Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Kewarganegaraan kelas 7. Bagaimana keadaan anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi baru, bab 3, poin A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Part 1. Oke, jadi pada video ini khusus membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum lanjut ke materi, di sini Bapak ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengetahui perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi setelah menonton video ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui perumusan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut ke materi. Materi pertama, konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu Constitution, dalam bahasa Jerman Constitution, yang artinya hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi. Konstitusi tertulis yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah dan telah diratifikasi oleh lembaga legislatif yaitu MPR dan DPR. Contoh dari konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, ada juga undang-undang, ada Perpres, Perpu, Perda. Nah, itu merupakan konstitusi tertulis. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau disebut juga konvensi. Nah, konvensi ini yaitu suatu kebiasaan ketatanegaraan yang timbul dalam suatu negara. Nah, contohnya pengambilan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan cara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya contoh dari konvensi yaitu pidato presiden pada saat kunjungan kerja ke berbagai daerah. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan yang ada di suatu negara dan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar dalam melaksanakan pemerintahan atau dalam melaksanakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara lebih terlindungi. Nah, gagasan tersebut disebut juga paham konstitusionalisme. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka dari itu, konstitusi bukanlah undang-undang biasa. Konstitusi bukan dibuat ataupun ditetapkan oleh badan legislasi biasa, tetapi oleh badan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam hierarki perundang-undangan, konstitusi menempati hukum tertinggi yang ada di Indonesia.
dan juga bersifat fundamental. Sehingganya, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, jadi Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi perundang-undangan yang di bawahnya seperti TAP MPR, terus Perpres, Perda, Perpu, Perda Provinsi, Perda Kabupaten harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Baru setelah tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Dasar. Ditetapkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke alur perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan pada masa sidang BPUPKI kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat itu dibahas hal-hal teknis yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan seperti bentuk negara dan persiapan pembentukan negara yang akan dibentuk. Selain itu, pada sidang ini dibentuk juga panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia kecil ini juga membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melakukan beberapa hal dan menyepakati hal-hal sebagai berikut, yaitu lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa, yang mana rancangan Undang-Undang Dasar nanti diserahkan ke panitia penghalus bahasa. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang perencanaan kemerdekaan. Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar menyampaikan hasilnya. Pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar terdiri dari 42 pasal, yang mana 42 pasal tersebut terdiri dari 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali melaksanakan sidang dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menjelaskan rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, mendapat tanggapan dari Supomo sebagai panitia perancang Undang-Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberi penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945, barulah naskah Undang-Undang Dasar
diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu pula, diterima usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas dari Panitia BPUPKI. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di part 2.